والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Setelah kita pelajari ayat alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'anhu wa yatanajawna bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyaka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannam yaslawnaha fabi'sal masir. Bahwa sebab nuzul hadil ayat, sebab turunnya ayat ini adalah terkait orang-orang Yahud berdasarkan hadis yang sahih yang telah kita baca dari kitab Syekhina Al-Walid Al-Imam Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah As-Sahih Al-Musnad fi Asbab An-Nuzul. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah, ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukannya mengucapkan salam tahiyat, penghormatan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ajarkan, tetapi mereka mengganti assalam dengan assalamualaikum, yang artinya al-maut atas Muhammad. Naam. Sehingga turun ayat ini. Dan ketika mereka mengatakan itu, wa yaquluna fi anfusihim, mereka mengatakan pada diri mereka, laula yu'adzibunallahu bima naqul, tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengazab kami atas apa yang kami, dengan sebab apa yang kami katakan, ketika mereka merasakan aman-aman saja ketika melecehkan Rasulullah SAW dengan ucapan mereka itu, tidak ada sesuatu yang terjadi pada diri mereka sehingga semacam tantangan, mempertanyakan kami, tidakkah kami diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kami ucapkan ini ketika mengatakan assalamualaikum. Nah, karena mereka tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan buat mereka, Allah mengatakan apa? Hasbuhum jahannamu yaslawnaha. Cukup bagi mereka jahannam. Yaslawnaha, yang akan mereka masuki di akhirat nanti. Fabi'sal masir. Sebagai jawaban mereka mengatakan, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Dan itu bisikan hati mereka. Bisikan hati mereka. Seandainya bukan Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan kepada Nabi alaihi wasallam, dengan sebab itu Allah turunkan ayat ini mengabarkan tentang adab mereka yang jelek kepada Nabi tersebut, dan bisikan hati mereka itu, maka Nabi alaihi wasallam dan yang lainnya tidak akan tahu dengan itu, karena itu bisikan hati. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Namun Allah bongkar apa yang ada di hati mereka tersebut dengan menurunkan ayat ini. Kemudian Allah balas jawab dengan mengatakan hasbuhum jahannam. Hasbuhum jahannam. Cukup bagi mereka jahannam. Mereka akan diazab. Akan datang azab bagi mereka. Yaslawnaha, adab jahannam. Mereka akan masuk ke dalamnya dan dibakar dalam jahannam. Dan itu sejelek-jelek tempat kembali di akhirat nanti.
Na'am. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul. Wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Allah memanggil orang-orang yang beriman, menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. yakni Allah Subhanahu wa taala mengajari orang-orang yang beriman adab Islami, tidak seperti adabnya orang-orang Yahudi tadi yang diceritakan pada ayat sebelumnya. Ya. Tanaji mereka, bisikan-bisikan di antara mereka isinya adalah dosa, permusuhan kepada kaum mukminin, Rasul dan kaum mukminin, maksiat, menyelisihi urusan Rasulullah SAW. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza tanajaitum, artinya kalian jangan seperti orang-orang kafir, orang-orang Yahudi tersebut, jangan seperti orang-orang munafik yang bisikan-bisikan mereka, perbincangan-perbincangan di antara mereka isinya dosa dan seterusnya. Jangan seperti itu. Idza tanajaitum, apabila kalian melakukan perbincangan, perbisikan di antara kalian, fala tatanajau, maka janganlah kalian berbisik, berbincang yang isinya bil ism, dosa. Yang isinya dosa. Wal udwan, yang isinya dosa, ism yakni dosa pada mereka. Mereka terkena dosa dengan perbisikan itu, karena isi perbincangannya adalah dosa. Jangan berbincang, berbisik di antara kalian yang isinya dosa, yang akibatnya kalian berdosa dengan itu. Wal udwan, dan jangan pula kalian berbisik yang isinya adalah permusuhan. Ya, permusuhan kepada orang-orang yang beriman, permusuhan kepada Rasul seperti yang dilakukan oleh mereka itu. Pemaksiatir Rasul, dan jangan pula perbisikan kalian itu isinya adalah untuk bermaksiat, untuk menyelisihi Rasul. Jangan seperti mereka. Wa tanajau bil birri wat taqwa. Hendaknya kalian tanajau, berbisik. Jika berbincang, berbisik sesama kalian, maka isinya albir wat taqwa. Isinya adalah kebaikan. Isinya adalah kebaikan yang mendatangkan pahala. Isinya adalah ketakwaan. Perbincangan yang isinya kebaikan dan ketakwaan. Itu yang wajib kalian lakukan jika kalian berbisik di antara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi ilaihi tuhsyarun, alladzi yang ilaihi hanya kepadanya tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan fil mahsyar yaumil qiyamah, di padang mahsyar di hari kiamat nanti. Hanya kepadanya kalian akan dikumpulkan semua di padang mahsyar di hari kiamat nanti untuk diadili. Untuk diadili, dimintai pertanggungjawaban atas seluruh ucapan dan perbuatan kalian. Di antaranya tanaji kalian, najwa kalian, perbisikan, perbincangan di antara kalian, apa isinya? Itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti ketika kalian dikumpulkan oleh Allah SWT di akhirat. Ya. Jika ingin selamat
fi yaumil hasyr, di hari dikumpulkannya seluruh hamba di hadapan Allah, diadili oleh Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Jika melakukan tanaji, najwa, perbisikan, maka isinya kebaikan dan ketakwaan. Nah, dalam surat An-Nisa Allah mengingatkan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan najwa mereka. Perbisikan perbincangan mereka. Pada kebanyakan perbisikan mereka, perbincangan mereka tidak ada kebaikan. yakni pada kebanyakan perbincangan, perbisikan manusia tidak ada kebaikan padanya. Illa kecuali. Nah, jika ingin mendapat kebaikan ketika berdua, bertiga, berempat, berbincang-bincang, berbisik-bisik, ya, maka isinya adalah man amara bisadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah, atau ma'rufin, memerintahkan kepada yang ma'ruf, atau islahin bainan nas, atau membuat perbaikan di antara manusia. Nah, kebaikan dan ketakwaan, memerintahkan kepada memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan untuk berbuat ma'ruf, memerintahkan untuk mengadakan perbaikan hubungan di antara manusia, ini semua termasuk bir dan takwa. Nah, jika tidak, ya, perbincangan dan perbisikan itu kesana kemari, jika tidak hati-hati, imma isinya sia-sia, lahu, ya, minimal tidak ada manfaat, tidak ada mudarat, tidak ada maslahat, tidak ada mudarat, tetapi sangat dikhawatirkan melewati itu sampai terjerumus kepada perbincangan perbisikan yang memudaratkan karena isinya la khair, tidak ada kebaikan padanya. Tidak ada pada perbincangan perbisikan itu, tidak ada isinya mengajak kepada yang ma'ruf, tidak ada isinya mengajak kepada berinfak, bersedekah. Isinya bukan ilm, isinya bukan perbaikan, mengajak perbaikan di antara manusia, bukan antara manusia. Isinya bukan masalah kebaikan, bukan masalah ketakwaan, tapi isinya adalah ghibah, menggunjing, ya, atau namimah, adu domba, penukilan kalam orang lain ala wajib ifsad dengan tujuan untuk merusak hubungan. Isinya adalah ism, pembicaraan itu isinya adalah dosa. Yang berbincang di situ terkena dosa atau merancang permusuhan, ism adwan, atau penyelisihan terhadap syariat. Nah, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaman najwa minasy syaitani, hanyalah sesungguhnya najwa yang dimaksud di sini adalah najwa perbisikan yang memunculkan prasangka jelek,
yakni najwa, perbisikan rahasia yang bagi mukmin yang melihat menyangka itu perbisikan yang jelek sehingga membuat resah mukmin yang melihatnya, membuat sedih mukmin yang melihatnya. Ini najwa yang dimaksud di sini. Innaman najwa, kata Ibnu Katsir rahimahullah, innaman najwa wa hiya al-musarrah. Hanyalah sesungguhnya najwa yaitu al-musarrah, yakni perbincangan rahasia, perbisikan. Ya. Rahasia haitsu yatawahhamu mu'minun biha su'an, yang seorang mukmin berprasangka pada perbincangan rahasia itu mengandung kejelekan. Najwa musarrah yang seperti perbisikan, perbincangan rahasia yang disangka oleh mukmin yang melihatnya itu mengandung kejelekan, itu bersumber dari minasyaitan. Itu bersumber dari syaitan. Minasyaitan, yakni min taswilis syaitan. Fatazjini, yakni dari pengaruh godaan syaitan kepada orang yang melakukan perbisikan rahasia itu. Syaitan yang menggoda 2 orang atau 3 orang yang berbisik rahasia tersebut, sehingga perbisikan itu isinya adalah sesuatu yang jelek yang menimbulkan kesedihan pada mukmin yang melihatnya. Syaitan melakukan itu dalam rangka apa? Liyahzuna. Tujuannya apa? Misi syaitan liyahzuna alladziina aamanu, agar bersedih orang-orang yang beriman. Agar tersakiti orang-orang yang beriman, menjadi sedih orang-orang yang beriman ketika melihat mereka berbisik-bisik dengan perbisikan yang isinya disangka bahwa itu perbisikan yang mengandung kejelekan, yang menyakiti mukmin yang melihatnya, yang membuat sedih mukmin yang melihatnya. Dan itulah tujuan syaitan melakukan hal tersebut, menggoda orang yang berbisik tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur dan mengingatkan, walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Walaysa bidarrihim, dan hal itu perbisikan tersebut yang menyakiti orang yang beriman, yang membuat sedih orang beriman, laisa bidarrihim, tidak akan memberi mudarat kepada orang yang beriman syai'an, sedikit pun, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa man ahassa min dzalika syai'an, barang siapa merasakan sesuatu yang seperti itu, barang siapa merasakan pada dirinya muncul perasaan sedih, perasaan sakit ketika melihat orang berbisik, dia merasa sakit dan sedih, terganggu dengan itu, falyasta'id billah, hendaknya dia berlindung kepada Allah, wal yatawakkal 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah, fa innahu la yadhurruhu syai'un bi idznillah, maka sesungguhnya tidak akan memudaratkan dia, membahayakan dia sedikit pun dengan izin Allah. Karena Allah SWT sudah menjamin, walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Itu dari syaitan, tujuannya memang ingin mengganggu orang-orang yang beriman agar tersakiti, agar bersedih hati melihat perbisikan-perbisikan itu, sehingga terganggu hatinya, ketenangannya. Maka hendaknya jangan terpengaruh, jangan khawatir, jangan mengikuti perasaan
bertawakkallah kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari min kulli su'i wa makruh, dari segala perkara yang jelek dan yang tidak diinginkan. Walaysa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah, karena apapun yang dirancang oleh orang lain, perbisikan itu untuk mencelakakan dan seterusnya, maka semua itu tidak akan bisa memudaratkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Dan ini perintah beribadah kepada Allah, kewajiban beribadah kepada Allah dengan ibadah tawakal. Dan ini termasuk amal ibadah yang wajib diikhlaskan hanya kepada Allah, dan ini termasuk amalan hati, amalan kalbu, at-tawakkul, tawakal, yaitu menyandarkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal-hal yang terkait dengan manfaat atau maslahat yang diinginkan, atau kekhawatiran dari suatu mudarat, dari suatu mafsadat yang membahayakan, sandarkan semuanya kepada Allah. Hasilnya bagaimana, baik buruknya segalanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung. Naam. Dan di sini sebagai faedah Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Al-Imam Ahmad, juga riwayat dari Abdul Razzaq San'ani, juga riwayat Muslim, hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, idza kuntum thalathatan, apabila kalian bertiga, fala yatanajasnani duna tsalits, fala yatanajasnani duna tsalits, maka dua orang dari tiga orang itu jangan berbisik rahasia berdua tanpa melibatkan yang ketiga, illa biizni, kecuali seizinnya, minta izin dulu. Al-afwi ya akhi, ana ada pembicaraan khusus rahasia yang tidak bisa dengar yang lain dengan akhuna. Nah, karena diizinkan tidak. Nah, kalau dia mengizinkan, fadhal, kelas, tak masalah. Adapun tanpa minta izin jangan. Kenapa? Fa inna dzalika yuhzinu. Jika tanpa seizin dia, fa inna dzalika yuhzinu, tidak boleh, karena sesungguhnya hal itu akan membuat dia sedih, sakit, tidak enak perasaannya, dan muncul pikiran yang tidak. Ada apa ini? Kenapa ini? Kenapa saya tidak dilibatkan? Kenapa cuma berdua berbisik-bisik? Nah, jangan-jangan, ini bahaya. Baik. Atau dia akan merasa disepelekan. Ya. Oleh karena itu, minta izinnya dulu. Jika diizinkan dilakukan, jika tidak maka dihindari. Nah, jadi tidak boleh membuat saudara kita sesama mukmin sedih, sakit. Ini diantara yang dipetik dari ayat ini. Dengan perbincangan, perbisikan rahasia kita, ya, membuat saudara kita sakit, bersedih, tidak boleh. Nah, sampai-sampai pada hadis yang kita dengar tadi, jika bertiga, tidak boleh hanya dua orang yang berbisik rahasia tanpa melibatkan yang ketiga, kecuali dengan izin dia. Ini menunjukkan besarnya hak sesama mukmin, sesama muslim, untuk saling menjaga perasaan.
untuk memasukkan kegembiraan kepada sesama saudara seiman dengan dilibatkan dalam perbincangan, pembicaraan. Nah, jika memang ada hal-hal yang butuh dibicarakan khusus dengan dia dan dia tidak mengizinkan untuk itu di majelis tersebut dan inginnya tetap bertiga berbincang, maka di waktu yang lain, pada kesempatan yang lain, sehingga tidak membuat dia sedih. Nah, barakallahu fiikum. Naktafi bihadza, jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta.